بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat belajarnya. Oke, kali ini dengan Ustazah Mutia kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi yaitu menafsirkan sajian data. Oke, di video pembelajaran yang lalu, mata pelajaran matematika, anak-anak sudah belajar tentang bagaimana mengumpulkan data, kemudian menyajikan data, dan juga membaca data. Nah, kali ini untuk materi yang terakhir adalah anak-anak bisa menafsirkan sajian data yang telah ada. Oke, simak videonya dengan baik ya. Pernahkah kalian melihat sajian data dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah ini? Nah, ini adalah berbagai macam contoh diagram dari data. Ada berbentuk diagram garis, ada berbentuk diagram lingkaran, diagram gambar, diagram batang, ada juga yang berbentuk diagram tabel. Nah, lalu bagaimana cara menafsirkannya? Oke, terlebih dahulu kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan menafsirkan sajian data. Nah, menafsirkan data itu berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Nah, informasi lain ini antara lain yang pertama ada data tertinggi, yang kedua data terendah, kemudian yang ketiga jumlah data, dan yang keempat selisih antar data. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Menafsirkan sajian data pada tabel. Nah, berikut ada data berat badan siswa kelas 5. Anak-anak bisa amati data tabel di sini. Nah, kita akan memperoleh informasi lain yang tidak dituliskan pada data ini. Nah, yang pertama, frekuensi berat badan terbanyak terdapat pada berat badan 43 kilo. Nah, yaitu terdiri dari 18 siswa. Kemudian yang kedua, frekuensi berat badan paling sedikit terdapat pada berat badan 40 kilo. Ya, yaitu ada 6 siswa. Kemudian yang terakhir, selisih jumlah frekuensi siswa pada berat badan 43 dan juga 42 kg adalah berapa siswa? 3 siswa, yaitu pada 43 ada 18 siswa dan yang 42 ada 15 siswa. Jadi 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Jadi perbedaannya atau selisihnya ada 3 siswa. Oke, selanjutnya yang kedua, menafsirkan sajian data pada diagram gambar. Nah, berikut adalah gambar data dari hasil panen padi tahun 2020. Nah, ketika anak-anak melihat diagram gambar seperti ini, yang pertama kali harus diketahui adalah keterangan tambahan dari
tabel ini. Nah, keterangan tambahannya apa di sini? Nah, iya sudah Ustazah berikan tanda merah ya, dikotai itu. Setiap satu gambar karung ini menandakan 100 ton. Ya, diperhatikan. Oke, kita telusuri ya, kita tafsirkan data yang tidak tertulis pada diagram gambar ini. Yang pertama, hasil panen tertinggi terdapat pada bulan Mei, yaitu 400 ton. Nah, karena di sini ada 4 karung. Jadi 4 dikali 100, jadi 400 ton. Kemudian yang kedua, hasil panen terendah terdapat pada bulan Februari, yaitu 200 ton. Ya, ada 2 gambar dikali 100, 200. Kemudian kita tidak mengetahui jumlah keseluruhan hasil panen pada tahun 2020. Nah, ternyata jumlah seluruh hasil panen pada tahun 2020 adalah 1.800 ton. Bagaimana Ustazah? Ya, kita tinggal menambahkan ya data dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ada 300 ditambah 200 ditambah 250. Ya, kalau setengah karung berarti 100 dibagi 2, jadi 50. 250 ditambah 350 ditambah 400 ditambah 300 sama dengan 1.800 ton. Jangan lupa satuannya juga dituliskan. Selanjutnya, yaitu menafsirkan sajian data pada gambar diagram batang. Nah, ini ada data diagram batang tentang makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Ya, kalau bentuk diagram batang ini itu ada garis vertikal dan juga garis horizontal. Horizontal itu yang mendatar, vertikal itu yang naik ke atas. Nah, horizontalnya ini adalah jenis makanannya, ada bakso, sate ayam, gado-gado, soto, dan ada nasi uduk. Kemudian yang vertikal, yang garis ke atas ini adalah jumlah dari warganya, ada angka-angkanya di situ, ada 10, 20 dan seterusnya. Oke, kita akan menemukan kita akan menafsirkan sajian data dari gambar ini yang tidak terdapat pada gambar data tersebut. Nah, yang pertama, jenis makanan yang paling disukai oleh warga desa adalah apa ini? Bakso. Iya, karena dia paling tinggi ya, yaitu ada 40 warga. Kemudian yang kedua, jenis makanan yang paling sedikit disukai oleh warga desa adalah apa? Apa anak-anak? Nasi uduk, yaitu 20 warga. Oke, selanjutnya yang ketiga, selisih jumlah warga pada jenis makanan soto dan gado-gado adalah berapa? Nah, kita lihat yang dari soto terlebih dahulu. Nah, soto ini adalah 35 warga. Kemudian yang gado-gado ada 30 warga. Berarti 35 dikurangi 30 sama dengan 5. Jadi selisih jumlah warganya adalah 5 warga. Oke, mudah sekali. Ya, lanjut. Kita masuk yang keempat, yaitu menafsirkan sajian data pada diagram lingkaran. Nah, ini adalah gambar data diagram lingkaran dari hasil panen Desa Sukatani tahun 1996 sampai 2000. Nah, itu jumlah keseluruhannya hasil panen dari tahun 96 sampai 2000 itu adalah 200 ton. Nah, jadi keseluruhannya itu ada 200 ton. Kemudian kita akan menemukan data-data yang tidak tertulis atau tidak tergambarkan pada diagram ini. Nah, kalau di sini kan kita hanya bisa melihat tahun 2000 berapa persen, tahun 99 berapa persen, begitu ya anak-anak. Kita tidak bisa melihat satuan tonnya. Oke, kita
akan mencari hasil panen tertinggi dari tahun 1996 sampai 2000 adalah tahun berapa? Yang bagiannya paling besar, iya, tahun 1999, yaitu 22,5%. Nah, tetapi kita tidak tahu ini berapa jumlah tonnya, ya, berapa jumlah ton hasil panennya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu 22,5 dibagi 100, ya, 22,5% dibagi 100, kemudian dikali 200. 200 itu apa? 200 adalah keseluruhan hasil panen Desa Sukatani itu tadi, yang tahun 96 sampai 2000. Kemudian ditemukan adalah 45. Nah, jadi pada tahun hasil panen tertinggi pada tahun 96 sampai 2000 adalah tahun 1999, yaitu sebanyak 45 ton. Oke, kemudian hasil panen terendahnya. Nah, dari tahun 96 sampai 2000 terdapat pada tahun berapa? Iya, tahun 1998. Yang warna merah ini ya. Nah, itu ada 15%, paling sedikit. Nah, kemudian berapa ton? Ya, caranya sama dengan yang tadi, 15% dikali 200 atau 15/100 dikali 200 sama dengan 30. Jadi hasil panen terendah dari tahun 96 sampai 2000 adalah pada tahun 1998, yaitu sebanyak 30 ton. Oke, bagus sekali, kita sudah sampai poin 4. Kemudian ini adalah yang terakhir ya. Ini yaitu menafsirkan sajian data pada diagram garis. Nah, ini ya anak-anak. Di sini ada data tentang banyaknya siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019. Nah, di sini bisa kita ketahui ya yang tidak tidak tertuliskan di data ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui jumlah siswa tertingginya, kemudian siswa terendahnya, dan kemudian jumlah keseluruhannya. Oke. Dari jumlah siswa tertinggi. Nah, jumlah siswa tertinggi SD Tunas tahun 2015 sampai 2019 terdapat pada tahun berapa? 2016, yaitu 141 siswa. Kemudian yang kedua, jumlah siswa terendah SD Tunas tahun 2015 sampai 2019 ini terdapat pada tahun berapa anak-anak? Tahun 2017. Iya, pada frekuensi siswanya ya jumlah siswanya hanya 118. Oke. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah keseluruhan siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019 adalah 653 siswa. Caranya bagaimana? Ya tinggal dijumlahkan ya. Dari 124 ditambah 141 ditambah 118 ditambah 137 dan ditambah 133. Jumlahnya adalah 653. Oke anak-anak, itu tadi materi kita tentang menafsirkan sajian data ya, ada 5 submaterinya. Oke, selanjutnya Ustazah ada tugas untuk latihan anak-anak di rumah ya, diperhatikan tugasnya. Pertama, silakan anak-anak mengerjakan soal yang ada pada link deskripsi video ini. Jadi, silakan lihat di deskripsi video ini ada link untuk latihan soal atau link tugasnya. Kemudian yang kedua, screenshot ya hasil atau boleh difoto. Misal mengerjakannya lewat laptop boleh difoto dengan HP.
skor hasil pekerjaan kalian. Jadi nanti di situ ada lihat skor, silakan diklik lihat skornya, kemudian kalian foto atau screenshot skor yang kalian dapatkan. Kemudian upload gambar skor tadi ya, foto atau screenshot tadi skor kalian pada Sinau atau Moodle supaya ustadz dan ustadzah bisa mengetahui nilai yang kalian dapatkan. Oke, begitu saja video kali ini ya, tetap semangat belajarnya dan juga jaga kesehatan. Sekian dari ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.